Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, materi hari ini adalah materi yang keempat, pertemuan kita yang keempat ya, dalam diklat Kepala RA. Mudah-mudahan nantinya Bapak Ibu pada materi yang terakhir ini ya akan menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Bapak Ibu, ya, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan diklat ini dengan sebaik-baiknya. Selawat dan salam juga kita sampaikan ke hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Bapak Ibu, materi kita adalah supervisi guru dan supervisi tenaga kependidikan. Biodata sudah, ini Bapak Ibu karena materi yang keempat sudah mengenal saya ya, jadi nggak perlu lagi dijelaskan di sini. Pada akhir materi pembelajaran ini diharapkan Bapak Ibu paham dengan konsep dan prinsip supervisi tenaga kependidikan, pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan dengan baik dan benar, konsep dan prinsip penilaian kinerja tenaga kependidikan, pelaksanaan penilaian kinerja tenaga kependidikan baik dan benar. Ruang lingkup materi supervisi tenaga kependidikan, manajerial, konsep supervisi tenaga kependidikan, prinsip supervisi tenaga kependidikan, ruang lingkup supervisi tenaga kependidikan, kemudian pengembangan instrumen, langkah-langkah pelaksanaan supervisi, kemudian penilaian kinerja tenaga kependidikan, konsep penilaian kinerja tenaga kependidikan, prinsip penilaiannya, petugas penilaiannya, kemudian aspek apa yang dinilai, kemudian prosedur penilaian kinerja tenaga kependidikan. Diharapkan integrasi daripada penilaian penanaman akhlak karakter, tertanamnya karakter ya, kemandirian, subnilai kreatif, teguh prinsip serta subnilai ta'an azas untuk memperkuat karakter nasionalisme. Kegiatan pertama yaitu penjelasan tentang supervisi tenaga kependidikan, kemudian pembelajaran kedua penilaian kinerja tenaga kependidikan. Kegiatan pembelajaran pertama supervisi tenaga kependidikan. Apa sih itu supervisi? Super artinya hebat, visi. Visi adalah pandangan ke depan. Berarti Bapak Ibu sebagai kepala sekolah adalah orang-orang yang paling hebat yang memiliki wawasan luas dalam hal sekolah, dalam hal guru, tenaga kependidikan lainnya juga. Landasan hukum di PP nomor 19 ya tahun 2017, beban kerja kepala satuan pendidikan itu untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi terhadap guru dan tenaga kependidikan. Permendikbud nomor 6 2018 tentang penugasan guru menjadi kepala sekolah, pasal 15 ayat 1. Kemudian Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Curah pendapat ini diskusi bila kita langsung bertatapan muka. Bagaimana saudara melakukan supervisi terhadap tenaga kependidikan selama ini? Bagaimanakah upaya saudara agar supervisi tenaga kependidikan dapat dilaksanakan dengan baik? Pengertian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat 5. Tenaga kependidikan itu bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan,
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 39. Pengertian supervisi. Menurut Ame Tembun tahun 1993, dalam Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2008 bahwa berdasarkan bentuk perkataannya, supervisi itu terdiri dari dua kata, super dan vision. Super atas, lebih atas ataupun lebih, vision lihat, titik awasi. Berarti supervisi adalah orang yang punya kemampuan lebih dalam melihat atau mengawasi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, supervisi itu yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Berarti kepala sekolah dan pengawas harus punya wawasan yang lebih dalam hal pembinaan pendidikan. Konsep supervisi tenaga kependidikan. Supervisi tenaga kependidikan adalah supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas ataupun kepala sekolah kepada tenaga kependidikan yang terkait dengan pengelolaan dan administrasi pendidikan sehingga akan menunjang proses pendidikan di sekolah. Supervisi tenaga kependidikan itu menitik beratkan pada pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung atau support terlaksananya pembelajaran. Aspek supervisi manajerial, tendik, dan akademis oleh guru ya. Supervisi manajerial itu menitik beratkan pada pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung ataupun support terlaksananya pembelajaran. Sedangkan supervisi akademik itu menitik beratkan pada pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan pengawas terhadap kegiatan akademik berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Prinsip supervisi bagi tenaga kependidikan. Supervisor itu harus menjauhkan diri dari sifat otoriter. Kemudian, supervisor harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Program supervisi harus integral. Supervisi harus komprehensif. Kemudian, supervisi harus konstruktif. Supervisi juga harus objektif. Bapak Ibu, coba perhatikan ya. Merefleksi penerapan prinsip-prinsip supervisi tenaga kependidikan. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ini tabel, ya bisa mengisi kolom-kolom daripada tabel ini. Yang pertama, deskripsi proses pelaksanaan supervisi, prinsip supervisi tendik yang diterapkan, hasil supervisi yang dicapai, kemudian permasalahan, kemudian tindak lanjut. Ruang lingkup supervisi tenaga kependidikan. Yang pertama, tenaga administrasi sekolah, ya misalnya kepala tata usaha, pelaksana urusan, petugas layanan khusus. Yang kedua, tenaga keperpustakaan, kepala perpustakaan ataupun tenaga perpustakaan. Yang ketiga, tenaga laboratorium, ya tenaga laboratorium. Kalau di RA mungkin belum ada untuk tenaga laboratorium. Yang keempat, ketua program keahlian Kaprodi. Ini belum ada di RA. Kompetensi kepala TAS, yang pertama kompetensi kepribadian, kemudian sosial, kemudian teknis, kemudian manajerial. Deskripsi tugas kepala tata usaha, ya mengisi buku kegiatan harian, membuat surat instruksi kepala sekolah, membuat surat kuasa, mengkoordinasi pengadministrasian kepegawaian, mengkoordinasi perusuratan dan pengarsipan, mengordinasi tugas caraka 7K, ya, yaitu keamanan, kebersihan, keimanan, kekeluargaan, kerindangan, kerapian, dan keindahan. Kompetensi pelaksana urusan, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi teknis.
Tugas pokok pelaksana urusan, ya pelaksana urusan kepegawaian, mengelola buku induk, menyiapkan format-format, memproses kepangkatan, menyusun laporan kepegawaian. Pelaksana urusan keuangan, membantu menghitung biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal, membantu pimpinan mengatur arus dana, menyusun dan menyajikan data statistik keuangan. Kemudian kompetensi petugas layanan khusus, ada kompetensi kepribadian, kemudian sosial dan teknis. Kemudian tugas pokok petugas layanan khusus ya sebagai tenaga kebersihan, kemudian sebagai penjaga sekolah. Pengembangan instrumen supervisi tenaga kependidikan pada dasarnya itu bisa dikembangkan oleh kepala sekolah. Instrumen supervisi tendik dikembangkan berdasarkan kompetensi dan tupoksi masing-masing tenaga kependidikan. Jadi Bapak Ibu mengenai instrumen ini, Bapak Ibu juga bisa melihat, membaca-baca dari internet, banyak instrumen-instrumen pelaksanaan supervisi yang dilakukan pengawas maupun kepala sekolah. Ini lembar kerja pertama. Ya, buatlah pengembangan instrumen. Bapak Ibu bisa dilihat ini, dibaca-baca. Ya, nanti saya akan berikan tugas ya. Kemudian langkah kegiatan supervisi tenaga kependidikan. Yang pertama, untuk melakukan supervisi kepada tenaga kependidikan harus ada perencanaan, harus ada pelaksanaan, harus ada tindak lanjut. Perencanaan supervisi tenaga kependidikan itu pertama harus menyusun program supervisi tenaga kependidikan. Ya, ada latar belakang, landasan hukum, merumuskan tujuan dan indikator keberhasilan, hasil supervisi tahun sebelumnya, kemudian menetapkan sasaran dan jadwal, memilih pendekatan teknik dan model, memilih dan menetapkan instrumen. Sedangkan pelaksanaan supervisi tendik ya dilaksanakan oleh kepala sekolah, dilaksanakan di tempat teknik tendik melakukan pekerjaan, kemudian kepala sekolah meminta tendik untuk memaparkan hasil kinerjanya. Artinya di ruang kelas pemaparan difokuskan pada komponen-komponen yang terdapat pada instrumen. Kepala sekolah melakukan pengamatan terhadap bukti-bukti fisik yang disajikan tenaga kependidikan. Kepala sekolah melakukan konfirmasi dan meminta penjelasan hasil kinerja tenaga kependidikan yang bersangkutan. Kemudian kepala sekolah melakukan pencatatan hasil supervisi yang telah dilaksanakan. Kemudian selanjutnya kepala sekolah menyampaikan hasil catatan supervisinya dan memberikan saran-saran untuk perbaikan kinerja tendik yang bersangkutan. Tindak lanjut hasil supervisi tenaga kependidikan, ya kepala sekolah harus mengumpulkan hasil daripada supervisi tenaga kependidikan, menginventaris, menganalisis, kemudian membuat program perbaikan, kemudian melakukan pembinaan umum tentang perbaikan kinerja tendik, kemudian melaksanakan program perbaikan kinerja tendik. Di antaranya harus melakukan in-house training dengan tentang peningkatan kompetensi teknik masing-masing tendik, kemudian bisa melakukan konsultasi antara tendik dengan kepala, kemudian yang ketiga adalah memberikan penghargaan ataupun rewards. Ya, ini lembar kerja ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membuat lembar kerja untuk melakukan supervisi seperti ini. Kemudian LK1D simulasikan supervisi tendik ya. Ini kalau kita langsung tatap muka kita bisa melakukan simulasi ini. Tapi kalau kita jauh ini agak susah. Nah, nanti mudah-mudahan ke depannya ya COVID bilang nggak ada lagi, kita bisa bertemu kembali ya melakukan simulasi ini. Kemudian pembelajaran kedua tentang penilaian kinerja tendik. Ya, bagaimana penilaian kinerja tendik di sekolah saudara lakukan? Bagaimana upaya saudara agar penilaian kinerja tendik dapat dilakukan dengan baik? Apa yang dimaksud dengan penilaian kinerja tendik? Apa manfaatnya? Bagaimana prosedurnya? Jelaskan
Perbedaan supervisi tenaga kependidikan dan penilaian kinerja Tendik. Ya, dasar hukumnya ada Permendiknas nomor 13, nomor 24 tahun 2007, yang 13 tadi, 24 tahun 2008. Kemudian Permendiknas nomor 25, 26, kemudian PP 13 tahun 2015. Tujuan penilaian kinerja Tendik memperoleh data tentang pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab Tendik, menentukan kualitas kerja Tendik, kemudian menentukan program peningkatan kemampuan profesional Tendik, menentukan program umpan balik bagi peningkatan dan pengembangan diri. Sasaran Tendik, kepala sekolah, kemudian kepala perpustakaan, ya, kemudian kepala laboratorium dan program. Di kepala sekolah, ya, TAS, tenaga pelaksana urusan umum, petugas layanan khusus. Manfaatnya mengetahui kinerja untuk perbaikan, ya, untuk Tendik, kemudian untuk kepala sekolah sebagai bahan pembinaan, pengawas sekolah sebagai bahan pembinaan, untuk dinas pendidikan pemetaan mutu dan kebijakan program, untuk Kemendiknas pemetaan kinerja dan kebijakan program. Pengertian penilaian kinerja, yaitu suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data untuk setiap butir kegiatan tugas utama kepala perpustakaan sekolah madrasah dalam rangka pembinaan karir. Ya, ruang lingkupnya ada input, ada proses, ada output. Prinsip penilaian kinerja objektif, akuntabel, transparan, rahasia, valid, reliable, dan praktis. Waktunya adalah 1 tahun pada sekolah ataupun madrasah. Kemudian penilaian formatif awal tahun dan sumatif akhir tahun. Unsur-unsur penilai, penilaian oleh kepala sekolah, penilaian oleh tenaga perpustakaan, penilaian oleh guru, penilaian oleh peserta didik, penilaian oleh pengawas sekolah, dan penilaian oleh TAS, penilaian oleh lab. Aspek penilaian kinerja kepala sekolah, PKKS, yaitu dinilai dari tugas manajerialnya, tugas supervisinya, tugas kewirausahaannya. Yang keempat adalah pengembangan profesi kepala sekolah. Kemudian aspek penilaian kinerja kepala perpustakaan, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Ya, mulai dari merencanakan, melaksanakan pelayanan teknik sampai dengan melaksanakan pengembangan profesi kepustakaan. Kemudian laboratorium, tapi karena Bapak Ibu tingkat RA tidak ada laboratorium, nggak usah ini kita bahas. Kemudian perangkat penilaian kinerja Tendik, yang pertama pedoman penilaian kinerja masing-masing Tendik, yang kedua instrumen penilaian. Ada instrumen penilaian perilaku, penilaian kinerja masing-masing Tendik, kemudian ada format rekap kehadiran, ada format rekap hasil penilaian kinerja. Ya, ini contoh IPK kepala perpustakaan. Kemudian contoh laboratorium, nggak usah kita bahas. Contoh hasil akhir daripada PK Tendik. Ya, ini bagi yang PNS, bagi yang tidak PNS ini rasanya nggak usah kita bahas di sini. Ya, prosedur penilaian kinerja ada persiapan, ada pelaksanaan, ada penentuan nilai akhir, dan ada pelaporan. Ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Penentuan nilai akhir juga pengisian instrumen dan menentukan sebutan nilai akhirnya. Mulai dari pengisian instrumen, perhitungan skor, menyusun rekap, mengalihkan rata, penentuan nilai akhir, dan menentukan sebutan nilai. Ya, pengenalan instrumen ya terdiri dari 5 aspek. Ya, masing-masing aspek itu terdiri dari beberapa butir indikator. Ya, misalnya menggunakan angka 0, 1, 2 dengan kriteria tertentu. Skor 2 apabila tenaga kependidikan melakukan secara konsisten, selalu sering dituntut indikator perilaku. Skor 1 apabila Tendik kadang-kadang melakukan apa yang dituntut indikator perilaku.
Skor 0 apabila Tendik tidak pernah melakukan apa yang dituntut indikator perilaku. Jadi skor per aspek perilaku sama dengan skor perolehan per skor maksimum kali 100%. Ya, begitu juga penentuan skor dari unsur manajerial kepala perpustakaan, sama juga. Ya, jadi kalau ada 4, ya terdiri 3 tugas pokok, 7 butir indikator, sama juga dengan yang seperti tadi penilaiannya. Ini rekap untuk penilaian kepala perpustakaan. Penilaian akhir daripada penilaian kinerja. Jadi ada rentang nilainya. Simulasi perhitungan nilai akhir dan NPK, ya, ini ada LK2, ya, simulasi daripada penilaian kinerja Tendik. Ini refleksi, simpulan, supervisi tenaga kependidikan adalah supervisi yang dilaksanakan kepada kepala tenaga kependidikan yang terkait dengan pengelolaan dan administrasi pendidikan, sehingga akan menunjang proses pendidikan di sekolah. Penilaian kinerja tenaga kependidikan merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data yang sungguhnya dikerjakan oleh tenaga kependidikan. Kemudian ada pelaksanaan supervisi Tendik dan penilaian kinerja Tendik dilakukan sesuai dengan perannya masing-masing dan hasilnya perlu ditindaklanjuti. Bapak Ibu, sampai sini pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.